Saya sedang berada di sebuah angkringan di samping masjid Cipto Mulyo Pengging, Boyolali. Jadi sambil nunggu kopi disiapkan karena warung ini baru buka, terlintas dalam pikiran saya untuk ngobrol-ngobrol tentang DPR, anggota DPR yang jumlahnya kurang lebih sekitar 575 ya. Jadi saat ini para calon legislatif sedang disibukkan untuk berkampanye, mempersiapkan logistik dan sebagainya agar mereka bisa meyakinkan para pemilih untuk memilih mereka untuk masuk ke Senayan. Yang menjadi perhatian sekaligus keprihatinan saya itu adalah kalau kita lihat di sisi hilirnya, bagaimana yang kita lihat di layar televisi, misalnya contoh kasus ini waktu Pak Mahfud MD dengar pendapat dengan DPR. Di situ ada dialog antara Mahfud dengan Bambang Pacul. Di situ terlontar bahwa ajakan Mahfud MD untuk mendesak anggota DPR untuk memberlakukan atau memutuskan undang-undang tentang perampasan aset bagi koruptor itu ternyata mendapatkan jawaban yang menurut saya lucu sekaligus memprihatinkan ya. Jadi bagaimana bisa mereka yang duduk di anggota dewan yang tugasnya adalah untuk membuat undang-undang itu justru beralasan bahwa mereka tergantung ketua umum partai dan itu sepertinya diaminkan oleh semua anggota. Ya, ini kan jadi lucu kalau memang tugas mereka di situ adalah seperti itu, kemudian ya beralasan bahwa mereka harus tunduk patuh terhadap ketua umum partai. Ini kan mereka sudah tidak lagi mewakili rakyat tetapi mewakili kepentingan partai. Ini ke depan barangkali ada peningkatan kualitas anggota dewan, meskipun saya pesimis karena dimulai dari hulunya saja sudah tidak mengarah pada pemilihan yang berkualitas misalnya, dan ini diakui oleh semua pihak. Misalnya ini kebetulan teman saya sendiri yang ingin mencalonkan sebagai anggota dewan, bahwa untuk kampanye dan sebagainya itu ya diperlukan logistik dan itu tidak murah. Nah, kalau dari hulunya saja sudah seperti itu, maka bisa dibayangkan kalau mereka harus masuk ke Senayan sebagai wakil rakyat itu yang terbayang bukan lagi bagaimana kepentingan rakyat baik secara lokal maupun nasional. Nah, ini sementara di sisi yang lain ya seperti saya misalnya, saya diiming-imingi 200.000 itu bagi saya besar. Cuma masalahnya kalau kemudian saya harus mengorbankan
idealisme saya, yang itu adalah terkait dengan amanah para pendiri bangsa, maka terus terang perilaku politik semacam ini ke depan harus segera dikoreksi. Maka ya memang benar apa yang pernah dulu dikatakan Gus Dur, bahwa anggota DPR itu ya seperti taman kanak-kanak. Ini saya sebagai ketua umum partai itu sih hanya bisa menghimbau kepada semua rekan-rekan ketua partai untuk lebih bervisi kebangsaan. Menang atau kalah dalam pemilu itu biasa ya. Itu bukan berarti Anda tidak mempunyai kontribusi terhadap perjalanan bangsa ke depan sepanjang Anda memegang teguh apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Jadi tidak ada masalah Anda di luar parlemen, di dalam parlemen, di dalam kabinet, di luar kabinet, itu sama. Nampaknya kopinya sudah mau selesai. Salam berpolitik yang beretika. Salam konstitusi.